Konnichiwa saudara-saudara. Hari ini kita hari Minggu ya. Seperti biasa kita kerjanya libur ya. Ya seperti biasalah kita ngumpul ya Kang ya hari ini. Ya ngobrol-ngobrol biasa aja kalau hari libur mah. Kita ngobrol-ngobrol tentang kerjaan nih. Enaknya kerja di Jepang apa nih menurut kamu? Ya untuk kerja di Jepang sih sebenarnya sama aja ya. Menurut saya sih sama aja kayak kerja di mana aja lah, di Indonesia maupun di mana. Asalkan apa ya, menurut saya sih dalam hal untuk membagi waktu itu kita yang buat ya. Jadi biar nggak kerja terus, kita harus ada refreshingnya meskipun nggak sampai jauh atau mahal. Yang penting kita Ya, enak lah, nyenengin hati lah ya. hati lah gitu. Bener. Kalau untuk kerja, Apalagi kan di sini Iya. pasti kesepian lah ya. iya. Kalau untuk masalah pekerjaan, kalau masalah di kerjaan sih sama aja ya kayak di Indonesia juga sih. Kalau masalah kerjaan cuman di sini paling beda bahasa doang kali ya. Sebenarnya untuk perintah dari atasan pun dari teman-teman pun sama ya. Cuman ya itu dari bahasanya doang. Kalau kita emang ngerti ya emang ngerti gitu ya, emang sehari-hari lah paling juga kesehari-hariannya gimana gitu loh, nanyanya paling itu doang. Ada beban mental apa ora iki? Untuk mental ya Apa mental sih berat, pasti apa ada lah berat. enggak? Kita khawatirnya kan dari bahasa kita masih belum lancar lah, belum paham paling kayak gitu. Terus kita kayak khawatir dan apa ya, kayak wah gimana nih, wah kayak nggak ngerti nih. Kalau untuk masalah itu sih menurut saya mending kita kalau emang nggak ngerti ya nggak ngerti gitu, jangan cuman Iya terus ya iya terus kita jadi ntar timbulnya tuh gimana ya, takutnya ada kecelakaan, takutnya ada salah paham, salah ini. Mending tanyain terus kalau misalkan di situ ada seniornya ya tanyain ke senior. Kalau misalkan emang nggak ada seniornya ya kita adalah media-media yang buat penerjemah kayak gitu. Pertama kali tiba di Jepang ki kerja ki apa sih mau rasanya pertama kali? Apa takut, apa kepiye, apa bingung? Untuk ya pertama kali ya mungkin semuanya juga pasti ada rasa senang sama takutnya, pasti ada lah ya. Ya pastilah ini Pastilah ya, namanya pertama kali kan, terus adaptasi. di luar negeri ya kan, di negara orang, apalagi jangan kan di luar negeri lah, di negara sendiri aja kan kadang ada lah rasa benar takut ya kan, ini belum mengenal adaptasi, mengenal kondisi lingkungan kerjaan, apalagi kita enaknya gimana, harusnya gimana, orang-orangnya gimana. Tapi ya kita harus inilah. Oke. Untuk pekerjaan sih itu ya menurut saya kalau untuk ini. Nah, kalau masalah kehidupan di Jepang gimana? Berat apa enggak? Kehidupan Masalah ya contohnya kayak belanja ya, Oh. kayak mau kemana-mana gimana? untuk Itu enak nggak? belanja untuk sehari-hari ya. Nah, Untuk iya. sehari-hari sih Apa harganya? kalau dari harga sih menurut saya, kalau untuk makan ya, untuk makan itu sebenarnya sih bisa dibilang murah ya di sini ya. 1 juta cukup nggak kira-kira buat makan? Kalau dirupiahin sih kalau 1 juta masih sebenarnya masih bisa. Bisa makan Sih, telur cuman lagi ya tiap itu hari. paling telur ya, misalkan Pagi telur, sore iya, mie, pagi telur, sore mie. mie gitu. Terus besoknya ganti Besoknya mie dulu liter. baru telur gitu kan. Jadinya dibolak-balik kayak gitu. Sebenarnya bisa, cuman menurut saya sih paling untuk masalah makan sih ala kadarnya lah. Kita kan lidah kita sama makanan di sini kan beda ya. Jadi belum bisa, wah kadang ada Adaptasi. bosen, kadang ada apanya ya kan. Kalau bisa sih ya kita atur lah makanannya yang enak gimana, beli apa. Jadi ada kan sekarang media-media kayak di YouTube, di Google ya kan, kita bisa cari di situ gimana enaknya bikin apa kalau emang nggak bisa. Terus masakan Indonesia di sini juga banyak. Indonesia kita bisa mesen atau beli di mana gitu tuh. Banyak kondisinya seperti itulah. Untuk masalah harga sih ya bisa dibilang murah lah. Murah. Sama Terjangkau. gaji masih sisa banyak Ya lah masih pokoknya masih bisa banyak lah gitu.
Oke, untuk masalah makanan ya gitu. Nah, soal makanan sendiri kan tahu sendirilah di Jepang kan mayoritas kan non muslim, otomatis buat kita nih yang bingung kan mau makan ini halal apa enggak, ini apa mengandung babi atau enggak. Nah, itu cara-caranya gimana sih buat ini mengantisipasi itu sendiri? Untuk antisipasinya itu ya, untuk antisipasinya soal makanan-makanan kan pasti kita juga belajar lah ya, namanya belajar. Terus ada yang dinamakan apa ya namanya kanji lah, kanji ya kan, dari kanji atau dari tulisan Jepangnya kita cari tahu dulu bahwa yang mengandung babi atau daging babi lah gitulah, namanya itu butaniku ya, butaniku. Buta itu babi, Buta itu babi, itu daging. Ya, jadi butaniku daging babi. Nah, kita kalau itu udah tahu enak. Jadi kita kalau misalkan emang orangnya teliti apa gimana, kita lihat dulu di belakang itu ada komposisinya ya kan, komposisinya. Terus kita cari ada kanjinya kan, di situ ada tulisannya mengandung apa. Nah, kalau misalkan emang ada tulisan kanji babi tadi tersebut, kanji babi ya kan. Nah, kalau misalkan ini ya kalau bisa ya janganlah. Banyak makanan lain, makanan Jepang juga yang enggak mengandung babi juga banyak, seperti telur ya kan, enggak mengandung minyak babi, mengandung daging babi, enggak ada telur. Mie banyak kebanyakan mie rata-rata mengandung daging babi ya, yang kayak lemak, yang babi. kayak inian lah, kayak ayam kayak gitu banyak juga di sini. Jangan khawatir lah, untuk masalah makanan juga kita teliti lah kalau bisa ya kan, apalagi muslim. Nah, benar. Nah, untuk masakan Indonesia di sini ada nggak sih gitu? Wah, banyak Banyak di sini ya? banyak untuk orang-orang Indonesia di sini yang udah lama, terus di sininya sambil jualan sambil kayak gitu banyak juga. Kita ada yang namanya halal food ya kan. Halal food itu semacam kayak makanan Indonesia, terus orang Indonesia juga yang jual. Jadi kita bisa mesen, bisa apa gitu. Jadi makanan Indonesia juga banyak di sini ya. Cuma ya itu harganya sih ya bersaing lah sama sini. Sama sini lumayan lah. Jadi dia juga ngikutin harga sini gitu. Kalau misalkan makan Indonesia sih banyak di sini, jangan khawatir. Kayak di tempat-tempat warung-warungnya, kayak restoran kayak gitunya juga banyak Ya. Indonesia. Bahkan ada yang penjualnya datang ya ke apa tuh Ada, kita ya. itu ada yang Kita penjualnya tinggal kita calling. kayak seminggu Pak, sekali. kita lagi butuh apa Ya, gitu jadi ya. kita butuh apa. Jadi nggak di calling pun dia udah pasti Datang kesini sendiri. lah. Namanya orang jualan ya kan. Tuh, Namanya enaknya. juga rezeki kan dijemput ya kan. Bener. Iya. Contoh kecilnya aja kita punya nih. Punya iya. minuman nih. Ini berapaan satu ini? Kalau kopi untuk di sini 150 yen. 150 yen satu. Iya, satu. Berarti kalau dirupiahin satu kapal api berapa itu? 20.000 ya? 20.000. Itu kalau kita mikirnya di rupiah nggak jadi ngopi kita. Pusing ya. Iya. Kalau beda pendapatnya. kita mau beli sesuatu nih, kalau kita mikir dirupiahin nggak jadi beli. Kamu mau beli beras aja kalau dirupiahin nggak bakalan jadi beli beras. Wah, iya, benar. Nah, Jadi, terus gimana nih masalah berangkat kerjanya naik apa nih? Naik Ninja atau naik mobil atau dijemput nih? Oh, ada. Iya. Naik Kebetulan ya itu. Bisa dibilang ya, boleh dibilang ninja boleh gitu. Cuman nggak ada knalpotnya gitu. Ya, ninjanya Iya, pakai kaki ya. jadi, kita di sini disediain sepeda ya, yang namanya sepeda itu bahasa Jepangnya itu jitensa ya. Nah, sepeda kita dikasih sama perusahaan selama 3 tahun tuh kita pakai sepeda itu terus, dan itu alat untuk kita mencari nafkah. Kalau nggak ada sepeda ya kita Ya, terpaksa jalan jalan kaki. Berhubung kita perusahaan dari rumah ke perusahaannya jauh, ya lumayan lah. Lumayan lah, ya 20 menitan adalah. 20 menitan paling segituan lah. Iya. Kalau Misalkan di Indonesia, kamu mau naik sepeda kerjanya, ya kalau emang nggak punya motor wah, ya. kayaknya gimana sih, namanya orang kita terus gengsinya gede. Wah. Ya kan, pertama gengsi gede, kedua ya kalau emang menurut saya kalau emang kebeli ya beli gitu ya, motor gitu ya. Sepeda sih buat
kayak olahraga boleh. Kalau buat kerja kayaknya nggak mungkin buat kalau orang-orang kerja, kita orang-orang ya. kita itu mungkin lumayan ini lah. Apalagi jaraknya jauh. Nah, bagaimana dengan musim yang kamu rasain selama setahun lebih nih di Jepang? Wah. Pergantian musim, setiap pergantian musim itu Setiap gimana? pergantian musim di sini Abot pokoknya apa ora? wah, menurut saya ya musim di sini jauh berbanding jauh gitu sama di Indonesia gitu ya. Meskipun masih Asia gitu kan, ya kan masih Asia. Iya, Asia. Iya ya Asia. Cuman musim itu udah kayak Eropa di sini ya. Udah kayak Eropa bener. Panas. Asia pas musim rasa Eropa. Panasnya panas banget. Pas musim dinginnya dingin banget gitu. Kita pas musim sekarang ini lagi musim dingin ya, lagi musim dingin. Suhunya bisa suhunya nyampe bisa nyampe minus gitu. Dinginnya, -1 derajat, -2 derajat. Pokoknya mantep gitu. Jadi buat pengalaman kita lah gitu. Cuman ya di sini banyak ya disediain kayak pakaian hangat, daleman hangat, jaket apa segala macam ya banyak lah. Jadi untuk musim Iya, dingin dan antisipasinya ya. takut lah. Jangan khawatir pokoknya. Untuk musim itu ya kalau buat. Nah, pertama kali sini kan otomatis kan apalagi kan datang pas musim dingin atau musim panas dari Indonesia kan panas tuh. Nyampe sini otomatis badan pasti drop kan. Iya, Pernah drop nggak pertama kali penyesuaian? Penyesuaian pertama kesini kan kita sebenarnya iya pas pertama kita datang ke Jepang itu pas lagi mau musim dingin ya. Nah, Termasuknya awal musim dingin lah gitu. Awal mau musim dingin lah. Musim dingin, terus kebiasaan kita di Indonesia ada panas-panas gimana gitu ya. Kita kesini kan kaget berarti kan pas musim dingin, kaget ya, adalah rasa-rasa ngilu, masuk angin dikit pasti itu ada, itu penyesuaian lagi. Terus banyak pokoknya kita berat banget lah pokoknya awal masuk ke sini Jepang ya, ke Jepang ya. Terutama gigi ya, kalau pas musim dingin itu wah ngilu, apalagi ngilunya nggak ketulungan coy. Iya, ngilunya nggak ketulungan pokoknya kalau lagi musim dingin. Ya buat saran saya aja untuk kalian yang ingin berangkat ke Jepang, kalau ada gigi-gigi yang kayak kropos terus ditambal itu mending dicabut, daripada di sini tersiksa. Iya, daripada di sini tersiksa. Soalnya harga untuk gigi aja di sini untuk kayak dokter gigi itu lumayan mahal. Jadi lumayan buat ngirim ke orang tua, kalau enggak buat keluarga di rumah. Iya, buat usaha lah kayak beli HP apa gimana. Jadi untuk kalian yang mau pilih HP jangan lupa ke saya. Bisa jadi. Oke, paling itu aja ya buat teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Buat Kang Umam, senpai kita, terima kasih ya buat waktu bincang-bincangnya. Ya, semoga lah mimpi kita ke Jepang bisa terkabul. Amin. Ya, sekian dari saya. Jangan lupa like, subscribe dan apa? Satu lagi. Dan tekan tombol loncengnya. Biar bunyi ya. Iya, biar bunyi kalau ada apa-apa ya.